Sebenarnya apa sih kotak hitam yang digunakan di kepala Yahudi ini? Kenapa mereka memakai selendang seperti ini? Kenapa mereka memakai peci dan tentunya beragam pertanyaan lainnya terkait ciri khas pakaian Yahudi yang muncul di pikiran kita. Pada episode sebelumnya teman-teman, kita sudah membahas terkait tradisi umat Yahudi dengan pakaiannya yang hitam-hitam, dengan penutup kepalanya dan sebagainya. Sebelumnya kita sudah mengulas sejarahnya bagaimana umat Yahudi yang ada saat ini memiliki ciri khas pakaian yang seperti ini, dan bagaimana dengan mengenali ciri khas pakaian mereka, kita juga akan dapat mengenali dari kelompok Yahudi mana mereka berasal. Nah, di episode kali ini kita akan mengeksplorasi gimana ketatnya aturan berpakaian dalam agama Yahudi. Kalau di episode sebelumnya lebih detail di pakaian tradisionalnya, maka di episode kali ini lebih spesifik pada pakaian agamanya, pakaian agamisnya seperti itu. Pakaian wajibnya yang harus digunakan oleh umat Yahudi karena ada perintah khusus dalam Taurat maupun dalam Talmud. Jadi kalau sebelumnya Islam itu dianggap sebagai agama yang ketat dalam urusan berpakaian, maka di sini kita akan melihat bahwa Yahudi itu lebih ketat dan kompleks lagi dalam urusan aturan berpakaian seperti itu. Sekilas bedanya teman-teman, di Islam itu kan hanya memberikan rambu-rambu saja yang nggak boleh dilanggar gitu ya. Sedangkan di Yahudi itu sampai diatur, bahkan proses pembuatannya itu juga diatur sedemikian rupa dengan spesifikasi tertentu. Nah, itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat pengembangan channel ini. Buat mendukung berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Aturan fundamental dalam Yahudi terkait berpakaian itu terletak pada konsep kesopanan yang disebut zeniut. Bahwa orang Yahudi itu diharuskan berpakaian dengan rendah hati, dengan penuh dengan kesederhanaan, dengan privasi, kontrol diri, dan keengganan untuk menarik perhatian yang tidak semestinya, baik dalam penampilan, perilaku, bahkan dalam ucapan. Namun di era modern ini teman-teman, walaupun aturan dalam Yahudi ini begitu ketat, ya banyak juga yang sudah mengalami penyesuaian. Sehingga secara implementasinya kita akan lihat ada berbagai model penerapannya. Ya samalah seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Karena komunitas Yahudi itu heterogen, jadinya mereka itu terbagi dalam spektrum sosial dari yang paling taat hingga yang paling liberal. Khususnya dalam konteks berpakaian tentunya. Yahudi-Yahudi dari komunitas Askenazi yang taat itu seperti Yahudi ultra-ortodoks. Mereka ini memakai pakaian yang rumit akan aturan. Sedangkan Yahudi-Yahudi yang terlihat bebas itu biasanya dari spektrum Yahudi progresif, reformis maupun liberal seperti itu. Setidaknya teman-teman, secara umum aturan berpakaian Yahudi itu dibagi kepada dua. Aturan berpakaian untuk sehari-hari dan aturan berpakaian dalam berdoa, dalam beribadah seperti itu. Nah, dalam kesehariannya umat Yahudi itu khususnya laki-laki ya, itu umumnya memakai penutup kepala yang disebut kippah atau juga disebut yarmukel. Nah, penutup kepala seperti ini sebenarnya tidak memiliki aturan khusus dalam Taurat, tetapi berasal dari Talmud terkait kebiasaan orang-orang Yahudi yang saleh dahulu, yang mereka ini menutup kepala mereka karena tujuannya untuk menghormati, memuliakan dan ta'zim kepada Tuhan gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kippah ini kemudian menjadi pakaian yang khas dan dianggap penting dalam konteks kesopanan dan kerendahan hati dalam tradisi Yahudi. Orang-orang Yahudi ortodoks itu biasanya mereka menggunakan kippah sepanjang hari. Sedangkan Yahudi yang agak liberal itu akan memakainya ketika berdoa saja, ketika belajar teks suci, ketika makan, atau saat berada di ruang sakral tertentu seperti sinagoga dan pemakaman. Nah, dari bentuk kippah kita juga dapat mengenali si pemakainya ini dari golongan Yahudi yang mana. Nah, orang-orang Yahudi ortodoks itu umumnya memakai kippah yang berwarna hitam yang terbuat dari bahan beludru. Adapun kaum Yahudi ortodoks yang pro-Zionis itu biasanya memakai kippah yang berbahan rajut dan berwarna seperti warna putih, warna biru atau campuran warna seperti itu.
Nah, sedangkan kaum Yahudi yang agak liberal itu memakai yang berbahan satin dan dipakainya ketika beribadah aja gitu ya, seperti yang kita bahas tadi. Nah, berbeda dengan Islam, dalam Islam itu tidak ada perintah khusus menutup kepala dalam kesehariannya maupun dalam ibadah. Dalam artian, beribadah tanpa penutup kepala seperti peci, kopiah, bahkan serban, itu pada prinsipnya tetap sah dan dianggap tidak menghina Tuhan ketika beribadah. Nah, penggunaan peci dalam Islam itu sebenarnya lebih kepada tradisi dan budaya saja. Jadi kalau secara tradisi, memakai peci itu dianggap sebagai simbol kemuliaan, simbol kerendahan hatian, simbol kesopanan dan sebagainya, maka itu digunakan karena tujuan yang seperti itu. Sehingga dalam Islam, memakai peci, serban, kopiah atau penutup kepala lainnya dalam masjid dan ketika beribadah itu dianggap sebagai bentuk keindahan adab saja. Ya, hal yang miriplah dalam Yahudi di mana mengharuskan menutup kepala ketika beribadah. Sehingga Islam dan Yahudi ini adalah dua agama Abrahamik yang memahami bahwa penutup kepala ketika beribadah adalah bentuk adab, bentuk keindahan, terlepas apakah itu wajib ataupun bahkan mubah hukumnya gitu ya. Nah, kalau dalam Yahudi itu harus menutup kepala, kemudian dalam Islam walaupun mubah ya gitu ya, namun dianjurkan karena bentuk keindahan adab, maka dalam Kristen teman-teman itu sebaliknya. Menurut ajaran Paulus, umat Kristen kalau beribadah itu harus melepaskan penutup kepalanya. Hal ini dijelaskan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 4 yang isinya dapat teman-teman simak sebagai berikut ini. Namun dalam tradisi Katolik teman-teman, malah para pendeta, imam, rahib-rahibnya itu memakai penutup kepala yang disebut zuketo. Namun berbeda dengan Yahudi gitu ya, penggunaan zuketo ini pada mulanya untuk menghangatkan kepala mereka saja. Karena dahulu teman-teman, pendeta, imam, dan rahib-rahibnya Katolik itu mencukur tengah kepalanya. Sehingga ya sekarang menjadi tradisi aja gitu ya. Dan bahkan sekarang itu jadi simbol pangkat dalam gereja. Karena yang putih itu biasanya dipakai untuk paus, yang merah itu untuk kardinal, yang ungu untuk level uskup, dan yang hitam untuk level imam biasa, walaupun jarang dipakai ya. Nah, selain kippah teman-teman, umat Yahudi dalam komunitas tertentu itu juga memiliki penutup kepala tambahan sesuai tradisi komunitas mereka masing-masing. Seperti memakai topi hoiche atau topi fedora gitu ya. Dan untuk acara-acara besar tertentu, mereka juga memakai topi berbulu yang disebut shtreimel atau spodik. Nah, ini biasanya di kalangan komunitas Yahudi Hasidim, Yahudi ultra ortodoks gitu ya, yang sudah pernah kita bahas di episode sebelumnya gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya, teman-teman, ini mau kabarin aja kalau misalkan rakyat Gaza, rakyat Palestina saat ini lagi mengalami kelaparan parah akibat blokade Israel. Jadi teman-teman, mari kita dukung untuk memberikan bantuan kepada mereka. Dan untuk penyaluran bantuannya teman-teman, itu kami bekerja sama dengan NGO internasional yakni Human Initiative, di mana sebelumnya kita sudah berhasil menyalurkan donasi kepada pengungsi Palestina gitu ya. Ya, walaupun sekarang memang kondisinya itu sulit untuk menyalurkan donasi ke sana, namun Human Initiative Internasional ini akan terus berusaha menembus blokade semampunya sampai bisa disalurkan kepada rakyat Palestina. Terlepas apakah dapat disalurkan dalam waktu yang dekat atau tidak gitu ya. Setidaknya teman-teman, kita sudah berusaha untuk berbagi dan semoga hal ini dicatat di sisi Allah sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Dan walaupun nanti di kolom komentar teman-teman akan mendapati komentar dari ante-ante Zionis buat ngerecoki dengan berbagai tuduhannya, ya perlu dipahami bahwa kita ini sengaja menggunakan lembaga internasional secara langsung untuk menyalurkan donasinya demi menjamin teman-teman kalau dananya itu tidak diselewengkan gitu ya. Nah, link donasinya itu ada di kolom deskripsi maupun di kolom komentar semat di bawah video ini, dan teman-teman bisa cek juga terkait profil dari lembaga internasional, lembaga NGO internasional ini. Langsung cek aja di kolom deskripsi maupun di kolom komentar semat di bawah video ini gitu ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Jadi selain penutup kepala, umat Yahudi dalam kesehariannya itu juga harus menggunakan yang namanya zitzit, yakni pakaian berjumbai seperti ini yang digunakan di dalam kemeja maupun di luar kemeja dalam pakaian sehari-hari mereka. Nah, pakaian ini teman-teman diperintahkan dalam Taurat pada Bilangan pasal 15 ayat 37 hingga 40 dan Ulangan pasal 22 ayat 12. Pakaian ini juga dinamakan talit katan. Talit katan itu adalah sebutan bagian kain bajunya dan zitzit itu adalah sebutan untuk jumbai-jumbainya gitu ya. Yang diwajibkan itu adalah jumbai-jumbainya teman-teman, yang harus dibawa setiap hari. Sedangkan talit katan ini digunakan sebagai pakaian yang membawa jumbai-jumbainya gitu ya. Nah, tujuan jumbai ini harus digunakan setiap saat adalah untuk mengingatkan mereka pada Tuhan agar tidak terjerumus pada dosa.
Jumbai ini juga memiliki 600-an lilitan untuk mengingatkan mereka pada 613 mitzvot atau 613 aturan-aturan dalam Yahudi. Tetapi terlebih dari itu teman-teman, cara membuat zit-zit ini juga rumit karena harus mengikuti aturan-aturan khusus. Yang pertama, itu benangnya harus benang wol dan tidak boleh dicampur dengan linen. Yang kedua, memiliki ukuran yang ideal yang detailnya itu diperdebatkan di kalangan Rabi Yahudi. Yang ketiga, harus memiliki 4 sudut yang jelas dan tajam yang mendekati 90 derajat. Yang keempat, lubang untuk memasukkan zit-zit itu tidak boleh terlalu dekat dengan tepi kain. Ada ukuran spesifik lah, sekitar 4-6 cm dari tepi pakaiannya yang harus dipatuhi agar jumbai tersebut tergantung dengan benar dari sudut pakaian ya, bukan dari tepinya. Yang kelima teman-teman, setiap tahap krusial dalam produksi, mulai dari pembuatan benang, penenunan kain, hingga pengingkatan jumbai, harus dilakukan dengan niat suci yang eksplisit, yaitu demi kesucian perintah zit-zit. Disebut lishmah kedushat zit-zit, seperti itu. Nah, kemudian secara spesifik, jumbai-jumbainya itu juga harus memenuhi aturan tertentu. Di mana pertama, secara jumlah benang, itu ada 4 benang panjang yang diambil lalu dilipat 2 melalui lubang di sudut pakaian sehingga menghasilkan 8 untaian pendek seperti itu. Yang kedua, salah satu dari 4 benang yang asli harus dicelup dengan pewarna biru khusus gitu ya, yang disebut tekhelet yang berasal dari sejenis siput laut. Yang ketiga, 8 untaian tersebut kemudian diikat dengan serangkaian 5 simpul ganda. Di antara setiap simpul, salah satu untaian yang lebih panjang yang disebut syamash itu dililitkan mengelilingi 7 untaian lainnya. Yang keempat, urutan lilitannya harus berupa 7, 8, 11, 13. Ini adalah hitungan-hitungan mistik dalam agama Yahudi gitu ya. Maka jadilah zit-zit atau talit katan yang harus digunakan dalam kesehariannya orang Yahudi. Selain zit-zit, umat Yahudi dalam komunitas tertentu itu juga memiliki pakaian tambahan teman-teman, seperti jas dan rekel yang digunakan dalam keseharian mereka. Kemudian ada kapoteh dan bekishe untuk acara khusus. Dan untuk komunitas tertentu teman-teman itu ada yang namanya kaftan Yerusalmi yang berwarna putih dan bergaris-garis warna emas gitu ya. Nah, tentang sejarah kenapa mereka memiliki ciri khas pakaian yang seperti ini secara tradisi, itu sudah kita bahas di episode sebelumnya, gitu ya. Jadi 2 inilah yang menjadi atribut agama penting bagi seorang Yahudi untuk digunakan dalam kesehariannya. Nah, di samping itu, mereka juga harus memakai atribut khusus lainnya jika melakukan ibadah dan doa. Yang pertama teman-teman bernama talit gadol, atau disebut juga sebagai selendang doa seperti itu. Nah, kain ini itu digunakan pada ibadah harian pada pagi hari. Kemudian pada ibadah di hari Sabat, pada ibadah pagi hari di hari raya Yahudi, dan di kondisi tertentu seperti ketika memimpin baca Taurat dalam sinagoga, memimpin ibadah, pernikahan, dan pemakaman. Nah, kerumitan pembuatan talit gadol ini sama seperti rumitnya pembuatan talit katan atau zit-zit yang seperti tadi. Cuma bedanya di selendang doa itu ada tambahan hiasan dan biasanya itu terbuat dari bahan kain yang mahal gitu ya. Nah, selendang doa ini, talit gadol dan juga talit katan yang tadi itu hanya diwajibkan bagi pria saja. Dan jika mereka meninggal, mereka itu akan dibalut dengan selendang doa itu dan satu jumbanya itu akan dipotong sebagai pertanda bahwa dia sudah menyelesaikan semua perintah agamanya. Nah, atribut lain yang wajib digunakan dalam ibadah itu adalah tefilin, sebuah kotak yang digantung di atas kepala dan diikat dengan tali hitam ke tangan kiri. Nah, tefilin teman-teman itu terbagi kepada 2. Yang pertama disebut sebagai tefilin shel yad yang digunakan di tangan, dan satu lagi yang di kepala yang disebut tefilin shel rosh. Keduanya itu digunakan untuk tujuan mengingat Tuhan. Nah, kotak yang digunakan di kepala dan di lengan itu sebenarnya berisi beberapa ayat dari Taurat yang sudah ditentukan. Ayat Tauratnya nggak boleh ditulis sembarangan, melainkan orang-orang yang sudah disertifikasi yang disebut sofer stam. Nah, tinta yang digunakan juga tinta khusus dari berbagai kandungan bahan. Penanya itu juga khusus. Tulisan yang digunakan juga harus jelas dan tidak boleh ada kesalahan walaupun seperti ada huruf yang menyentuh huruf lainnya. Bahkan kesalahan dalam kondisi tertentu teman-teman, itu semua naskahnya bisa jadi enggak sah dan harus diulangi lagi. Dan untuk saat ini teman-teman, mereka juga sudah menggunakan komputer untuk mengecek keakuratannya.
bahkan seperti itu gitu ya. Nah, naskah ayat yang ditulis itu kemudian dimasukkan dalam wadah kotak dari bahan kulit. Nah, kotak yang di kepala itu harus memiliki 4 bagian untuk 4 gulungan naskah. Dinding pemisahnya ini harus merupakan bagian integral dari kotaknya, dibentuk dengan menekan atau dipres ya, dan melipat kulit, bukan dengan memasukkan partisi seperti itu. Kemudian dicat dengan warna hitam dan di sisi luar terdapat huruf Ibrani Shin yang harus timbul. Talinya itu juga kemudian terbuat dari kulit dan harus diwarnai warna hitam pula. Nah, tefillin ini itu digunakan setiap hari pada pagi hari ketika ibadah, kecuali di hari Sabat, yakni hari Sabtu, dan di hari-hari raya gitu ya. Walaupun sebenarnya tefillin ini bukan jimat gitu ya, namun pada tahun 1967, Rabbi Menachem Mendel Schneerson itu sebelum perang 6 hari di Israel dengan orang-orang Arab seperti itu, ia mendorong agar semua pria Yahudi, terutama para tentara di garis terdepan untuk mengenakan tefillin dengan mengatakan bahwa ini adalah sebuah mitzvah atau perintah yang akan memberikan perlindungan spiritual kepada mereka. Nah, para tentara Israel dari kalangan kaum religius itu juga menggunakan tefillin ketika ikut berperang dengan rakyat Palestina dan dianggap sebagai pelindungan bagi mereka, sebagai pelindung bagi mereka. Ya, apapun itu teman-teman, pada akhirnya kita sudah melihat bagaimana rumitnya peraturan khususnya dalam konteks berpakaian dalam agama Yahudi, baik dalam berpakaian untuk kesehariannya dan juga berpakaian dalam konteks beribadah dan berdoa. Dan dengan segala kerumitan proses pembuatannya, maka nggak mengherankan bahwa atribut agama seperti ini dalam agama Yahudi itu memiliki harga yang sangat mahal. Tentunya ini kontras dengan Islam. Walaupun agama Islam itu memberikan aturan dalam berpakaian, namun agama Islam itu tidak memaksa jenis atribut khusus tertentu dan spesifik yang harus digunakan oleh umat Islam dalam kesehariannya maupun juga dalam ibadahnya. Nah, ini sesuai dengan prinsip agama Islam yang disebutkan bahwa agama Islam itu mudah bagi penganutnya, bagi pengikutnya gitu ya. Tapi ya, bagaimana pendapat teman-teman tentang topik kali ini? Coba tulis di kolom komentar. Klik like dan share-nya jika video ini bermanfaat. Klik subscribe juga loncengnya kalau kalian suka konten yang seperti ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.